Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Oke, kali ini kita lihat bagian akhir ya, epilog dari materi Anda. Ini, isinya refleksi personal penulis gitu, perjalanannya dia dan gimana pandangannya soal umur panjang itu, wah berubah drastis. Awalnya kan kayaknya teknis banget pendekatannya, hampir kayak mau ngehack biologi gitu ya, biar hidup lebih lama gitu. Betul, betul. Pendekatan awal yang digambarkan itu memang kerasa banget nuansa, Silicon Valley-nya gitu loh. Fokus ke data, metrik, intervensi biologis. Tujuannya ya itu, mencapai usia super lanjut, mungkin 120 tahun gitu. Ada semacam obsesi untuk terus eksperimen, optimasi tubuh terus-menerus. Seolah-olah kita bisa program ulang biologi kita aja. Tapi, nah di epilog ini kelihatan ada pergeseran besar kan. Penulisnya kayak sadar gitu, ada sesuatu yang hilang dari cara dia mikir sebelumnya. Apa ya kira-kira itu? Iya, ada kepingan puzzle yang kena krusial banget. Dan itu adalah eh, kesehatan emosional. Ini jadi poin penting banget di epilognya. Dia mulai mikir, buat apa ya hidup lama banget kalau nggak bahagia? Atau kalau hidupnya penuh amarah, cemas, atau malah kecanduan? Nah, perspektifnya jadi geser. Dari sekedar, ya, jumlah tahun, ke kualitas hidup yang sebenarnya. Nah ini dia, jadi muncul pertanyaan mendasar. Kenapa? Kenapa sih kita pengen banget hidup lebih lama? Tujuannya apa? Terus buat siapa? Epilog ini kayak ngasih garis tegas gitu ya, bahwa pencapaian fisik, atau yang disebut nilai-nilai CV, prestasi formal yang kita banggain di resume, itu rasanya gimana ya, hampa aja gitu tanpa adanya kesejahteraan emosional, tanpa hubungan yang kuat. Dan yang menarik juga di sini, pengakuan jujur penulisnya loh. Obsesinya soal umur panjang itu ternyata akarnya, dari rasa takut mati. Takut banget dia. Katanya sih, rasa takut ini makin kuat setelah punya anak. Jadi rasanya kayak, wah, harus lari sekencang-kencangnya nih, ngejauhin kematian. Gitu kira-kira. Terus ada momen penting ya, titik baliknya, pengalaman pribadi yang sulit, yang mungkin Anda udah baca di bagian sebelumnya, itu mengubah semua. Gimana pengalaman itu ngaruh ke pandangannya soal perjuangan umur panjang ini? Nah, justru itu. Justru setelah lewat pergulatan emosional itu, proses pemulihannya, penulisnya ngerasa rasa takut mati itu pelan-pelan hilang, mereda gitu. Jadi perjuangan buat hidup lebih lama itu udah nggak kerasa kayak beban yang suram, yang penuh putus asa. Motivasinya berubah total. Bukan lagi lari dari kematian, tapi jadi lari menuju kehidupan yang lebih baik, lebih berarti. Waktu yang bikin hidupnya sekarang ini lebih kaya, sekaligus ngasih arah buat ke depan. Ini relevan banget ya buat kita semua, buat Anda juga. Betul sekali. Ini nunjukin lagi betapa nyambungnya, betapa eratnya kesehatan fisik sama emosional. Tema ini kan muncul terus ya di materi Anda. Kalau kita abai sama salah satunya, ya dua-duanya bisa rusak. Usaha panjangin umur fisik jadi kayak sia-sia kalau nggak dibarengi usaha buat bahagia, buat punya hubungan yang dalam, buat damai di dalam diri. Harus bareng jalannya. Menarik banget kesimpulannya. Jadi, buat penutup nih dari penelusuran materi Anda ini, mungkin ada pertanyaan buat direnungin ya. Penulis kan sempat nyinggung cerita temennya yang selamat dari kecelakaan pesawat itu soal hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau kita mikirin itu, coba deh Anda renungkan. Apa sih yang paling berharga buat Anda dalam hidup sekarang ini? Apa yang bikin hidup Anda kerasa berarti detik ini juga? Wah, itu pertanyaan penting banget buat refleksi ya. Fokusnya jadi geser dari cuma bertahan hidup lebih lama, jadi hidup lebih penuh makna. Nggak peduli waktunya berapa lama. Ini nyambung lagi ke gambaran besarnya. Apa sih artinya ngejalanin hidup yang utuh, yang kaya makna? Mungkin, ya mungkin, inti sebenarnya dari umur panjang ya di situ.